Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati, NPM 19 12 11 04 11, kelas 5 MAP7. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, udah tahu belum tenaga kerja itu apa? Nah, tenaga kerja ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam operasional perusahaan, di samping faktor permodalan dan pemasaran. Namun ironisnya, justru faktor tenaga kerja ini sering dikesampingkan oleh perusahaan. Pertimbangannya, tenaga kerja ini mudah untuk didapatkan karena setiap orang dianggap membutuhkan pekerjaan, sehingga perusahaan terkadang mengabaikan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika perusahaan tidak mampu untuk mengelola dan memperdayakan tenaga kerja yang ada, maka hal tersebut dapat menghambat operasional perusahaan dan dampak terburuknya adalah kolapsnya perusahaan. Untuk itu, pemilihan tenaga kerja yang tepat menjadi sangat penting. Tenaga kerja dibagi atas dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja ini merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada angkatan kerja dikenal juga sebagai kelompok usia produktif. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini merupakan penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan. Kelompok tenaga kerja bukan tenaga kerja ini disebut juga sebagai pengangguran. Metode yang dilakukan dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah berupa analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang dimaksud dengan analisis tenaga kerja adalah melakukan analisis kepada kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan. Nah, analisis tenaga kerja ini bertujuan untuk menetapkan kebutuhan tenaga personalia yang digunakan untuk dapat mempertahankan kesinambungan normal suatu perusahaan. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja, yaitu perencanaan sumber daya manusia, harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang dan menghindari tumpang tindihnya dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan sumber daya manusia dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia maupun pesaing dapat juga berpengaruh. Meramalkan sumber daya manusia perlu perhitungan, perubahan teknologi, kondisi permintaan, penawaran, dan perencanaan karir. Tahapan dalam perencanaan tenaga kerja yaitu mengumpulkan dan mengelola data perusahaan dan pegawai. Yang kedua, melakukan penyusunan analisis jabatan. Yang ketiga, dan perencanaan persediaan pegawai. Yang keempat, perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Yang kelima, menyusun program kepegawaian. Jadi kesimpulannya, perencanaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Manfaat dan tujuan perencanaan akan pemberian nilai positif bagi kepentingan tenaga kerja tersebut atau perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja secara kuantitas maupun kualitas. Dalam perencanaan juga terdapat prosedur syarat-syarat perencanaan serta kendala-kendala yang dihadapi.